lagi dengan saya di sini, Dadang Rahmat di Dadang Era Channel. Baik teman-teman, di sini saya ingin share ke teman-teman ya. Mungkin jikalau kalian menemukan cacing yang seperti ini, teman-teman harus waspada. Teman-teman harus berhati-hati karena ini terlihat seperti akar, teman-teman, akar kayu, dia panjang sekali. Nah, ini adalah sejenis cacing, teman-teman ya. Ini sejenis cacing, ini ada beberapa yang terdapat di lubuknya, ada dua ya, ada dua nih. Ini kaget sekali ya, teman-teman. Saat pagi hari ada cacing jenis seperti ini, teman-teman. Ini panjang sekali dan ini kalian harus waspada karena bisa jadi cacing seperti ini mengganggu burayak ikan cupang, teman-teman. Teman-teman, panjang sekali ini, sangat panjang. Ukurannya bisa nyampe 30 sampai 40 cm, teman-teman ya. Ini panjang banget nih. Ini ada dua. Saya kira ini akar kayu, teman-teman, akar kayu. Nah, ternyata cacing ini dari belalang sentadu ya, teman-teman, atau mentis. Kurang tahu kalau di teman-teman ya, mungkin di daerah teman-teman berbeda penamaan dari belalang ini ya. Nih ini si belalang ini dia hinggap di lubukan ini. Ketika dia masuk air biasanya dia mengeluarkan cacing jenis seperti ini, teman-teman. Tuh, ini ada dua nih di bawah. Ini panjang banget nih. Ini bahaya nih, ini bahaya, bisa mengganggu burayak, teman-teman. Ini harus secepatnya kita buang, teman-teman ya. Tuh. Baru pertama kali saya kedapatan jenis cacing seperti ini, teman-teman. Nah, tapi daripada nantinya akan mengganggu ke burayak ya, teman-teman ya, tuh kalian secepatnya buang, teman ya. Nah, ini si belangnya udah mati nih, belangnya. Nah, di sini Kang Dede akan eksekusi ya, akan mengambil si cacing tersebut ya. Tuh, cukup panjang banget ya, teman-teman. Nih. Ih, ngeri banget nih ya. Nih, tuh. Harus dimatiin deh. Cacingnya seperti cacing kawat, teman-teman nih. Jangan dikira nih ini hidup, teman-teman tuh. Nah, ini Mang De satu lagi tuh di bawah daun pisang. Oh, oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini jenis cacingnya seperti ini, teman-teman. Dia kaku seperti kawat kalau saya bilang tuh, tapi dia hidup ya. Waspada ya, jangan sampai kena kulit karena bisa jadi berbahaya nih. Mang De, si belalangnya, Mang De. Oh, teman-teman, ternyata tidak hanya dua, teman-teman ya. Ini juga masih ada, Dek. Mang De, masih ada, Mang De, ada 3. Nih. Ini agak kecil nih ukurannya. Tuh. Seperti ini, teman-teman ya. Waspada, harus waspada, teman-teman. Ini belalangnya, teman-teman ya. Ini belalangnya nih, seperti ini nih belalangnya. Jadi jenis belalang seperti ini ketika dia masuk ke dalam air, dia akan mengeluarkan jenis cacing yang seperti tadi, teman-teman ya. Mungkin teman-teman beberapa di daerah teman-teman penamaan jenis belalang ini banyak ya. Ada jenis, bisa kalau di daerah Jawa Barat ini namanya congcorang, teman ya. Congcorang, kurang tahu kalau di daerah teman-teman, bisa jadi ada yang itu mentis ya, teman-teman, belalang mentis. Nah, ini ya, harus waspada ya. Jadi banyak hal atau beberapa faktor ya, teman-teman ya.
predator yang ada di lubukan teman-teman ya. Salah satunya adalah capung juga bisa. Itu anakan capung jika masuk atau si capung tersebut bertelur dan menjadi larva capung. Nah itu juga sangat berbahaya karena bisa jadi si anakan capung itu memakan burayak-burayak, apalagi burayak-burayak yang baru usianya 1 minggu teman-teman. Itu pasti habis dimakan teman-teman ya, karena ini burayaknya alhamdulillah si burayaknya masih ini udah agak besar, usia 3 minggu teman-teman ya. Nah ini jadi inilah udah aman gitu ya. Itulah teman-teman, harus waspada dan harus memperhatikan lubukan atau kolam cupang kalian teman-teman, apalagi khusus untuk burayak. Nah karena jika si kolam itu tidak ditutup rapat khusus untuk burayak-burayan cupang, nah, banyak predator yang akan menjadi hama bagi burayak teman-teman, bisa memangsa burayak yang usianya masih kecil teman-teman ya. Apa aja sih Kang jenis-jenis predator yang bisa membahayakan atau memakan ikan cupang? Itu tadi yang saya sebutkan ya, bisa jadi larva capung teman-teman, maupun belalang yang seperti ini juga bisa. Katak teman-teman ya, katak juga bisa ya. Katak kalau tidak si kolamnya ditutup, bisa jadi si katak tersebut dia akan bertelur biasanya di sela-sela ataupun di sudut-sudut. Nah kolam-kolam di sudut-sudut kolam dia akan bertelur. Nah itu akan menghasilkan kecebong teman-teman ya. Nah kecebong itu juga berbahaya ketika dia usia mulai besar, dia akan memakan burayak karena pertumbuhannya cepat teman-teman, seperti itu. Ular juga bisa jadi dia masuk ke dalam kolam. Untuk itu saran saya agar kalian lebih memperhatikan kolam-kolam jika penempatan di area outdoor teman-teman ya, harus benar-benar tertutup di usia burayak yang masih rentan. Nah seperti itu teman-teman ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar teman-teman ya, hama atau predator. Oke ya, sedikit saja informasi yang bisa saya sampaikan atau yang saya bisa dapat sharing di video kali ini teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan lebih waspada. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.